Semangat pagi! Perkenalkan, kami dari Bali Bisa Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan kepada kalian semua tentang induction training. Induction merupakan suatu proses pengenalan kepada setiap karyawan yang baru bergabung dalam suatu perusahaan tentang budaya maupun aturan-aturan yang berlaku dalam suatu perusahaan. Sebelum kita lanjut lebih jauh terkait induction ini, ada 3 rule utama yang perlu kalian lakukan selama proses induction ini berlangsung. Yang pertama, open mind. Ya, buka pikiran kalian. Ibarat gelas, kita harus mengosongkan isi gelas kita agar kita bisa mudah untuk menerima hal-hal baru masuk dalam pikiran kita. Selama yang saya sampaikan tidak melanggar hukum, tidak mencelakakan kalian, dan tidak melanggar adat istiadat yang kalian percaya, tolong bisa diterima. Jangan langsung difilter. Rule kedua, proaktif. Jadi selama induction ini berlangsung, kalian harus lebih aktif bertanya apabila ada yang tidak diketahui. Jangan diem aja. Rule ketiga, learn, grow, share. Jadi kita harus punya budaya dan semangat untuk terus belajar, bertumbuh, dan membagikan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lainnya. Untuk lingkup terdekat bisa di-sharingkan kepada teman kerja kita, agar kita bisa sama-sama bertumbuh dan sama-sama memahami lebih dalam terkait dengan budaya perusahaan ini. Yang berikutnya kita masuk kepada culture dari perusahaan. Ada 3 culture yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah 3 basic rules, kedua adalah 3 basic mindset, dan ketiga adalah hospitality spirit. Yang pertama, 3 basic rules. Maksudnya adalah 3 aturan dasar. Jadi, saat kita berkomitmen untuk bergabung dalam perusahaan ini, kita harus sadar bahwa kita perlu melakukan 3 aturan ini. Yang pertama adalah proactive communication, kedua follow up task till end dot, yang ketiga feedback with tools, not talk. Maksud dari basic rules yang pertama itu adalah proactive communication. Maksudnya seperti ini. Intinya, komunikasi adalah proses 2 arah. Maka kita harus selalu berikan respon dan klarifikasi saat berkomunikasi. Basic rules yang kedua adalah follow up task till end dot. Maksudnya seperti ini. Intinya adalah kita selalu mulai segala sesuatu dari titik akhir, agar kita bisa lebih mudah memetakannya. Dan ketika kita mau follow up task list-nya, harus sampai benar-benar tuntas. Basic rules yang ketiga adalah feedback with tools, not talk. Maksudnya seperti ini. Intinya, saat kita memberikan feedback, harus menggunakan tools atau data. Bisa berupa foto, gambar, maupun rekaman. Dan kita juga perlu ingat, saat memberikan feedback yang berasal dari analisa, lebih baik kita gunakan SCR, yaitu Summary, Conclusion, Recommendation. Summary merupakan ringkasan dari inti-inti hal yang ingin kita analisa. Conclusion merupakan kesimpulan dari summary yang sudah kita buat. Dan apabila kita diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, rekomendasi apa yang ingin kita berikan terkait analisa yang sudah kita lakukan. Culture perusahaan yang kedua yaitu adalah 3 basic mindset. Maksudnya pola pikir dasar. Saat kita sudah komit bergabung dalam perusahaan ini, berarti kita harus memiliki pola pikir yang sama dari atas sampai ke bawah, dari level manager hingga level staff, agar kita bisa mudah bergerak ke arah yang sama. 3 basic mindset yang saya ingin jelaskan adalah yang pertama, kita itu pemenang bukan pecundang. Kita itu painter bukan drafter.
Bekerja itu berkat, bukan beban. Maksud dari basic mindset yang pertama adalah kita harus bisa memiliki mental sebagai seorang yang juara, seorang pemenang, bukan sebagai seorang korban. Bersikaplah proaktif dalam segala situasi, bukan reaktif. Untuk kita bisa bersikap proaktif, kita harus bisa mengatasi mental block. Jangan menjadi orang yang selalu blame, excuse, justify. Oke, mulailah menjadi proaktif dari sekarang. Basic mindset yang kedua, we are painter not drafter. Maksudnya kita perlu menjadi seorang driver bukan follower. Milikilah pikiran yang terbuka dan haus mencari ide-ide baru. Dan kita harus berani mencoba dengan amati, tiru, modifikasi. Untuk membuat kita mendapatkan ide-ide baru, kita harus mengatasi yang namanya idea block, yaitu sikap skeptik, reject, dan ignore. Basic mindset yang ketiga itu adalah bekerja itu merupakan suatu berkat, bukan beban. Yang pertama, kita harus kerja keras. Bekerja itu dengan usaha yang terbaik. Yang kedua, kerja cerdas, bekerja dengan ide-ide yang terbaik. Ketiga, kerja tuntas, bekerja dengan kualitas yang terbaik. Keempat, kerja ikhlas, bekerja dengan hati yang penuh sukacita. Selalu ingat 4K ini ya. Berikutnya, culture yang ketiga itu adalah hospitality spirit, jiwa hospitality. Kita semua saat ini berada di dalam industri hospitality yang sangat mengutamakan keramah tamahan. Hospitality spirit yang pertama itu adalah host friend X factor. Host, kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi customer kita. Friend, kita harus bisa menjadi teman bagi mereka. X factor, kita masing-masing harus memiliki keunikan yang membuat diri kita berbeda dari yang lain dan diingat dengan customer kita. Hospitality spirit yang kedua, senyum salam sapa. Ini adalah hal yang sudah kita pelajari sejak kecil. Bertemu dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, kita harus ingat utamakan senyum, memberi salam, dan menyapa. Hospitality spirit yang ketiga adalah help, thank you, sorry. Selalu gunakan kata tolong, terima kasih, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Berikutnya yang saya ingin sampaikan yaitu berkaitan dengan profesional. Ada 12 kriteria mengapa seseorang dikatakan profesional. Menurut perusahaan kami, hal yang pertama adalah positive image. Jika kita ingin dinilai sebagai orang yang profesional, kita harus memiliki image yang positif, baik dari penampilan maupun perilaku kita. Yang kedua adalah respectful. Seorang yang profesional pasti bisa menghargai orang lain. Yang ketiga, on time. Seorang yang profesional sangat menghargai waktu dan disiplin yang tinggi terhadap waktu. Yang keempat, fokus to customer. Seorang yang profesional harus fokus kepada needs dari customer-nya. Kebutuhan customer adalah yang paling utama. Yang kelima, expert in specific area. Untuk menjadi seorang profesional, kita perlu menjadi mahir dan ahli di dalam bidang yang kita tekuni, sesuai dengan jabatan yang kita pegang saat ini. Yang keenam, solver to challenge. Jadi seorang profesional harus selalu menemukan solusi dari setiap tantangan-tantangan yang dia dapat di dalam pekerjaan yang memang dia jalani. Fokuslah dengan solusinya, bukan masalahnya. Yang ketujuh, spirit of teamwork. Seorang profesional sangat menghargai kerjasama tim, karena dia tahu tidak ada namanya Superman, yang ada adalah super team. Kedelapan, integrity.
Integriti merupakan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan orang profesional pasti sangat menjunjung tinggi nilai integritas ini. Kesembilan, outstanding result. Seorang yang profesional harus bisa memberikan hasil kerja atau kinerja yang di atas rata-rata. Kesepuluh, no personal issue. Seorang profesional harus bisa memisahkan mana masalah pribadi, mana masalah pekerjaan. Jangan sampai masalah pribadi dibawa ke kerjaan, masalah di kerjaan dibawa kepada hal personal. Kesebelas, assertif. Seorang profesional harus bisa tegas. Kedua-belas, learner. Seorang profesional tahu bahwa dirinya pasti akan selalu merasa kurang. Dia perlu terus belajar agar ke-11 hal yang ada di atas ini bisa ditingkatkan terus-menerus ke depannya. Ini adalah beberapa partner yang bekerja sama dengan Bali Bisa Mandiri, yaitu adalah Villa Bali, Balai Udang, Desa Wisata Bebek Baris, Balai Kita, Livingstone Cafe and Bakery, Balai Enak, Kabina, Hotel Berry Beach, Coconut Sweet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan induction training ini. Sampai bertemu pada kesempatan yang lainnya. Jika kalian ingin bertanyakan sesuatu, kalian bisa menghubungi saya melalui nomor di bawah ini. Atau bisa mengirimkan email melalui you.balibisa@gmail.com. Terima kasih.